konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Pengertian ekspor-impor. Impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean suatu negara. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Manfaat perdagangan internasional. Pertama, memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Adanya perdagangan internasional memungkinkan negara memperoleh barang yang dibutuhkan dari negara lain. Misalnya, Indonesia mengimpor buah kurma dari Timur Tengah karena tidak dapat memproduksi sendiri. Kedua, sumber devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor dapat memberikan pemasukan atau devisa utama bagi sebuah negara. Ketiga, menjaga stabilitas harga. Guna menjaga stabilitas harga, pemerintah dapat mengimpor barang yang sama supaya harga dapat stabil kembali. Terakhir, memperluas pangsa pasar dari kesempatan kerja. Apabila permintaan luar negeri terhadap hasil produksi semakin meningkat, maka akan mendorong perusahaan mengekspor segala produksi yang akan berakibat pada bertambah kebutuhan kerja. Faktor pendorong. Adanya perbedaan sumber daya antar negara satu dan negara lainnya memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Perbedaan selera. Ada perbedaan selera antara satu penduduk dan penduduk lainnya dalam suatu negara tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara tersebut. Perbedaan biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu jenis barang antara negara satu dan negara lainnya memerlukan biaya produksi yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula dari harga jualnya. Perbedaan harga barang ini juga disebabkan karena perbedaan dalam jumlah, jenis, kualitas, serta cara-cara mengkombinasikan faktor produsen dalam produksi tersebut. Faktor penghambat. Tidak amannya suatu negara perdagangan antara cenderung menghindari melakukan kerjasama jual beli dengan negara yang berada pada situasi kurang aman. Kebijakan ekonomi internasional misalnya, jika pemerintah suatu negara melakukan pembatasan impor, mengenakan pajak impor yang tinggi, dan peraturan yang rumit, maka hal tersebut berpotensi menghambat perdagangan internasional. Yang terakhir, ketidakstabilan kurs mata uang. Ketidakstabilan kurs mata uang asing dapat menyulitkan eksportir maupun importir dalam menentukan harga valuta asing. Kebijakan merupakan tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk memengaruhi struktur, komposisi, dan perdagangan internasional. Tujuan. Yang pertama, tujuan politik, melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri dari perdagangan asing. Banyaknya barang-barang impor dengan harga yang lebih murah membuat industri dalam negeri kalah bersaing dengan industri asing, sehingga menyebabkan banyak perusahaan di dalam negeri kalah bersaing dan akhirnya mengalami kebangkrutan yang akan menimbulkan pengangguran. Yang kedua, ada tujuan ekonomi, mendorong perkembangan industri baru atau yang disebut dengan Innovative Industry Argument. Dengan adanya kebijakan perdagangan internasional, diharapkan industri dalam negeri dapat berkembang dengan lebih baik sehingga mampu bersaing dengan beberapa industri luar negeri. Alat pembayaran. Perdagangan yang terjadi lintas negara tentu tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan mata uang dan tempat. Alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis mengenai transaksi yang terjadi antara negara satu dengan negara lainnya. B. Tujuan dan fungsi neraca pembayaran. Pertama, memberikan informasi posisi negara dalam perdagangan internasional. Kedua, pedoman pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal. Ketiga, mengetahui informasi keuangan dalam negara salah perdagangan internasional. Yang C, komponen neraca pembayaran. Dan neraca pembayaran terdiri atas transaksi berjalan. Ada current account atau neraca modal dan neraca moneter. Ada transaksi berjalan merupakan gabungan dari neraca perdagangan dan neraca jasa. Devisa. Apa itu devisa? Pengertian. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. Kedua, fungsi. Berikut ini beberapa fungsi devisa. Pertama, devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. Kedua, devisa berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya serta transaksi internasional lainnya. Ketiga, devisa berfungsi sebagai pinjaman pilar rupiah. Yang C, jenis-jenis devisa. Devisa terdiri atas dua jenis, yaitu devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum adalah devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional, sedangkan devisa kredit adalah yang dapat didapatkan dari pinjaman luar negeri. Ada D, kegiatan ekspor. Hibah atau pemberian
dari negara lainnya, tenaga kerja Indonesia atau TKI, dan sektor pariwisata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.